Selamat sore Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Yesus. Kita jumpa kembali pada sore hari ini hingga malam hari. Firman Tuhan akan menghantarkan Bapak Ibu yang kekasih. Mari kita berdoa. Bapa di sorga yang senantiasa penuh dengan kasih, cinta kasih-Mu lewat sabda-Mu menjagai kami, sehingga kami kuat dan mampu untuk melawan si jahat di tengah-tengah dunia ini. Perlengkapi Tuhan kehidupan kami ini, agar sungguh-sungguh kami merasa nyaman memasuki hari-hari kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18. Dalam jumpa kita di Serangan Kalbu sore hari ini, demikian firman Tuhan. Perlengkapan rohani, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jerakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang yang kudus. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, hidup di dunia ini dikonotasikan, disamakan dengan hidup menghadapi si jahat, si iblis dengan keras. Diberhadapkan dengan segala macam yang menggoncang iman percaya kita, yang menggoncang perjuangan baik kita, yang menggoncang ketulusan kita, yang merongrong segala sesuatu yang tulus, yang bersumber dari hati dan pikiran kita ini. Karena di sana sini dianggap dan dipahami ada banyak hal yang menggugat yang baik itu, yang konon disebut pekerjaan iblis. Iblis berbagai macam cara penampilannya untuk merongrong umat manusia yang percaya kepada Allah, yang mengokohkan yang baik-baik itu. Dan tentunya jikalau kita kuat sebenarnya bersama dengan Allah, jikalau kita setiap saat waspada, mempersiapkan diri kita dengan yang tidak disukai oleh iblis itu, yakni firman Allah, kuasa Allah, dan segala sesuatu yang sifatnya dari Allah, tentunya dia akan takut, akan lari tunggang langgang. Dan ketika itu kita akan sukses melalui hari-hari kita di tengah-tengah dunia ini. Untuk itulah firman Tuhan hadir buat kita bersama-sama di sore hari ini, hingga malam nanti, hingga esok nanti, hingga lusa, hingga minggu depan, hingga bulan depan, hingga berganti tahun, agar kita sukses dan selamat mengarungi dunia yang juga penuh berkat buat orang yang percaya di tengah-tengah dunia ini. Apa yang mau diberikan oleh Tuhan
kepada kita pada saat ini. Kenang-kenangan apa, hadiah berharga apa yang diberikan, yang dititipkan buat kita jikalau kita berjalan mengarungi dunia ini. Biasanya orang, terlebih-lebih yang laki-laki, melangkah senantiasa memakai tali pinggang supaya kuat, dan perlengkapan secara jasmani lengkap dengan baik, dan tidak ragu untuk melangkah di dalam mengarungi langkah kehidupan. Firman Tuhan untuk kali ini dikatakan kepada kita, berikat pinggangkan kebenaran dan keadilan, berbaju jerahkan keadilan. Karena itu saudaraku yang kekasih, jikalau mau menang menghadapi si iblis di tengah-tengah dunia ini, yang pertama sekali meski kuat dalam prinsip iman untuk memakai keadilan dan kebenaran sebagai ikat pinggang, penjamin kelengkapan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Berbaju jerahkan keadilan dan kebenaran. Kemana-mana kita berangkat, orang memahami, mengetahui, mengenal bahwa dia itu adalah orang yang selalu menegakkan keadilan. Orang dia ini bukan orang yang mudah digoncang, dan bukan mudah orang yang ditawar-tawarkan dengan segala sesuatu. Punya prinsip, konsisten dalam pemikiran, dalam pendirian dengan segala sesuatu, dan tidak silau terhadap materi yang menjanjikan secara kedagingan dalam hidup kita. Kalau demikian prinsipnya, saudaraku yang kekasih, akan mulus melangkah di tengah-tengah dunia ini. Tidak akan ada yang membuat kita risau dan takut. Semuanya akan menjadi sahabat yang akrab dan dekat, walaupun awalnya mungkin kita sedikit dimusuhi dan dianggap asing dari yang lain. Yang berikut dikatakan, meskinya berkasutkan, meskinya melangkah memberitakan berita Injil, berita sukacita setiap saat dengan kerelaan yang tanpa syarat. Saudaraku kekasih dalam nama Yesus, kemana saja saudara melangkah, baik jarak dekat, jarak menengah, jarak jauh, ke depan, ke kiri, ke kanan, ke samping, dan mungkin juga entah melayang di udara, terbang kemana, saudara pakai kasut kerelaan memberitakan damai sejahtera, yakni Injil yang dikobarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak cukup hanya itu, saudaraku yang kekasih, jikalau kita menjadi pemenang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan ini. Dikatakan firman Tuhan, meskinya dalam segala keadaan kita memakai perisai iman, alat berperang pedang yang tajam adalah iman percaya kita. Memiliki keyakinan bahwa Tuhan bersama kita jikalau kita benar. Memiliki satu prinsip dan pemahaman yang kokoh bahwa Allah Bapa di sorga akan senantiasa menyertai kita jikalau kita bertindak, berbicara, bersikap benar dan adil. Apa, saudaraku yang kekasih, menjadi keraguan jikalau ini yang dibangun dalam hidup kita? Mental yang penuh dengan sikap rohani, tindakan yang mencerminkan nilai-nilai kerohanian akan membuat langkah orang percaya mulus, sekalipun banyak iblis yang mengempang di hadapan mereka. Dan seterusnya dikatakan, berdoalah dalam roh. Saudara tahu dikatakan oleh firman Tuhan bahwa roh bekerja untuk mengungkapkan yang tidak diungkapkan dalam doa kita. Karena itu panggillah Allah. Allah itu adalah roh. Allah dalam nama Yesus. Yesus itu adalah roh. Karena itu berdoa dalam nama Yesus dan berjaga-jaga dalam doa kita setiap saat. Bagaimana maksudnya firman Tuhan berjaga-jaga dalam doa kita? Berjaga-jaga dalam doa berarti membawa yang membuat kita bersukacita. Dan bukan hanya itu, dibawa dalam doa segala sesuatu yang merisaukan kita, yang membingungkan kita, yang membuat kita takut dengan yang lain. Bawa dan berjaga-jaga dalam nama Yesus kepada Tuhan, supaya segalanya
sirna berubah dalam kehidupan kita ini, memandang segala sesuatu di dalam mengarungi kehidupan ini. Saudaraku tahu siapa yang kita hadapi, dikatakan firman Tuhan di dalam firman-Nya ini. Yang kita hadapi adalah orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab dengan yang baik, tapi tidak melakukan yang baik. Orang yang sungguh-sungguh, yang seharusnya di depan, tapi tidak terposisi di depan. Orang yang mengetahui kebenaran, keadilan, dan segala sesuatu yang baik, tapi tidak melakukan itu dalam rangka kesejahteraan umat yang ada di sekitarnya. Jadi sulit, saudara yang kekasih, kalau kita tidak menjadi pelaku benar, pelaku keadilan, yang tidak suka berdoa dan tidak suka berrelasi dengan Tuhan, dan sebaliknya, dan yang mau diyakinkan oleh Tuhan. Jangan gentar melangkah dalam kehidupan ini. Jikalau saudara siap sedia mempersenjatai kehidupannya dengan perlengkapan rohani, yakni perlengkapan yang dari Allah, memiliki hati yang penuh damai sejahtera, berprinsip membawa dan meneguhkan keadilan di tengah-tengah dunia ini, berdoa setiap saat dan beritakan setiap saat di mana saja berita yang membuat orang bersuka cita, dalam arti yang bermuatan yang benar dan yang tepat. Firman Tuhan yang sederhana ini senantiasa mengingatkan kita bersama akan tugas panggilan kita, yang senantiasa menyongsong nilai yang benar dan adil, menyongsong segala sesuatu yang bersifat membuat kita bersuka cita secara bersama-sama. Karena itu yang dirindukan Tuhan dari hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih dengan firman Tuhan yang senantiasa mengingatkan kami, membenihkan pemahaman yang kokoh dalam kehidupan kami, agar hidup kami ini dibangun, diperlengkapi dengan senjata perlengkapan rohani yang dari Tuhan, sikap adil dan benar, pemberitaan yang senantiasa bermaknakan damai sejahtera, yang senantiasa memiliki sukacita, yang juga sungguh-sungguh mau mendoakan siapapun dalam getaran hidup kami, sehingga orang lain merasa nyaman dan senang ketika bersentuhan dengan kehidupan kami. Berkati firman Tuhan yang telah menyentuh kalbu kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.